Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, insyaallah kita semua ini orang Padang katanya. Ya, artinya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada akhirnya kita akan menjadi orang Padang, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Muzani berkata, setelah hancur manusia, setelah hancur alam ini, ya, kemudian manusia dibangkitkan, ya. Dan pada hari kiamat manusia dikumpulkan di hadapan Rabb-Nya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, pada hari itu manusia berdiri, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita berdiri? Kurang lebih selama 50.000 tahun. Ya. Nah, kemudian di masa penampakan amal-amal kita ketika itu ditampakkan, ya, yauma tublas sarair. Ya, pada hari itu amalan-amalan kita ditampakkan. Tidak ada yang disembunyikan. Amalan yang baik, amalan yang buruk, ya. Kemudian dengan dihadirkan timbangan-timbangan dan ditebarkan catatan-catatan amal kita, Allah menghitung dengan teliti. Ya, jadi hitungan Allah teliti. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Allah tidak meninggalkan, ya, dosa yang besar, dosa yang kecil kecuali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti manusia menerima buku catatannya, mereka akan mengatakan, buku apa ini? Ya, buku catatan apa ini? Kok yang kecil, yang besar tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok sangat detail, kok sangat rinci catatannya? Buku apa ini? Ya. Kita tidak akan mendapatkan buku seperti itu di dunia. Ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan satu amal, ya, walaupun sebesar biji sawi, dzarrah diartikan oleh Buya Hamka seperti kepala nyamuk. Jadi kalau ada amal soleh seperti kepala nyamuk, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan satu amal, ya, amal yang jahat, ya, perbuatan maksiat, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar kepala nyamuk, maka dia akan melihatnya. Pernah lihat kepala nyamuk nggak, Pak? Susah kali ngeliat kepala nyamuk, ya. Ya, jadi sekecil itulah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Engkau menganggap amal itu remeh, tapi di sisi Allah itu dia sangat besar. Nah, selanjutnya Allah menghitung dengan teliti, sedangkan mungkin manusia sudah melupakannya. Tapi di situ dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita udah lupa. Mungkin dulu waktu SD, ya, kita beli bakwan 2 ngambilnya 5. Mungkin kita udah lupa. Ternyata ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum, ya, tidak menghukum manusia di dunia, itu bukan berarti Allah lupa. Ingat, ada pengadilan akhirat. Ada hisab di akhirat. Allah tidak lupa. Ya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tuh nggak lupa. Wala tahsabanallah ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah kamu mengira Allah itu lalai atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya mengakhirkan, Allah hanya menunda, ya, pada satu hari di mana mata-mata itu terbelalak. Nah, selanjutnya, hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Ya, berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Umur kita aja berapa? Paling cuma 60-70. Kalau seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa.
Bayangkan menghisap seluruh manusia. Tapi Allah itu apa? Sari'ul hisab. Allah itu hisabnya cepat. Walaupun manusia sebanyak itu, cepat Allah hisabnya. Ya. Akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Sehingga lama waktunya bagi orang beriman. Nah, tadi kan 50.000 tahun. Tapi kalau bagi orang beriman, sekedar masa istirahat siang di dunia. Kayak tidur siang aja. Jadi nggak usah khawatir. Bagi orang yang beriman, ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seperti tidur siang aja. Bayangkan Pak, manusia sebanyak itu, tapi hanya dihisap, ya, berdiri di padang mahsyarnya hanya seperti tidur siang aja, dah bangun lagi. Ya, begitu cepat. Itulah rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan Allah yang paling cepat perhitungan hisapnya. Sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka, ada yang sengsara atau bahagia, pada hari itu mereka dikembalikan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita hidup di dunia ini, lakukanlah sebab-sebabnya. Idza aradallahu syai'an hayya'a asbabah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah siapkan sebab-sebabnya. Ya, Allah sudah siapkan sebab-sebabnya. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah sudah jelaskan di dalam hadis. Apa sebab-sebab masuk surga udah dijelasin. Sebab-sebab masuk neraka sudah dijelaskan. Tinggal kita, ya. Kita mau pilih jalan yang mana. Wa hadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Ya, faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, beriman. Barang siapa yang ingin kufur, kufur. Allah sudah kasih jalan. Pilihan di tangan kita. Maka takdir itu juga kemampuan memilih mana yang baik, mana yang buruk, itu juga takdir. Kemampuan kita memilih mana jalan surga, mana jalan neraka, itu juga takdir. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, itu juga takdir. Ya. Jadi jangan kita menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa kau takdirkan aku masuk neraka? Kau yang memilih. Ya, kita yang memilih. Allah sudah menjelaskan jalan-jalannya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil-dalil bahwa kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar? Dalam surat Al-Waqiah ayat 49 sampai dengan ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin." Katakanlah, sesungguhnya orang yang terdahulu dan orang yang kemudian, orang yang dulu dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, dan yang kemudian sampai sekarang, la majmu'una ila miqatin yaumin ma'lum. Mereka benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kita akan dikumpulkan, yaitu di padang mahsyar. Dalam satu hadis juga disebutkan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tidak dikhitan. Ya, yang di dunia sudah dikhitan, dikumpulkan nanti dalam keadaan tidak dikhitan. Muratan, ya, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak juga memakai sendal. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah di antara kita saling melihat?" Ya, karena tidak berpakaian, apa kata Nabi? Al-amru asyaddu min dzalik. Permasalahan ketika itu lebih dahsyat, sehingga membuat orang tidak melihat lagi. Bayangkan aja orang kalau lagi gempa bumi, ya, kira-kira itu aja udah nggak peduli tuh, sama kanan kiri udah nggak peduli. Kita masing-masing menyelamatkan diri, apalagi di hari mahsyar, ya, orang sudah tidak peduli lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, dari adiknya, dari kakaknya, dari sepupunya, wa ummihi, dari ibunya. Ibu sangat dekat dengan kita, tapi kita lari. Kenapa? Karena kita yakin ibu kita nggak bisa bela kita. Wa ummihi wa abih, dan dari bapaknya, ibu bapak. Kalau ibu bapak aja nggak bisa bela, apalagi istri. Ketika itu
Mereka semuanya nafsi-nafsi, memikirkan nasibnya. Apakah menjadi ashabun nar atau menjadi ashabul jannah? Menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka? Yauma yaj'alul wil ya. Yauma yaj'alul wildana syiba. Hari mahsyar itu membuat orang itu pada ubanan. Ya. Karena begitu beratnya. Sampai yang rambutnya hitam jadi ubanan. Apalagi yang udah ubanan. Ya, berat, ya. Bahkan disebutkan juga ya hari kiamat itu kalau ada seorang ibu bawa bayi, bayinya dilempar. Bayi. Nggak mungkin seorang ibu melempar bayinya. Tapi karena begitu berat hari itu dilempar bayinya. Dia nggak peduli lagi anaknya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim." Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan menghimpun mereka. Sesungguhnya dia adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, kita akan dihimpun. Yang ngumpulin Allah. Kalau yang ngumpulin Allah, kira-kira bisa lari gak? Gak bisa lari. Ya, kenapa? Karena yang mengumpulkan Allah. Bisa absen gak kira-kira? Gak bisa. Kenapa? Karena yang mengumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak bisa lari. Ya. Maka kalau kita bisa lari, ya, dari padang mahsyar, silakan kita bermaksiat. Ya, silakan kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa lari. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga padang mahsyar itu ya disebutkan juga dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6, Allah berfirman, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari itu manusia berdiri menghadap Tuhan mereka. Semua manusia berdiri. Ya, berdiri di padang mahsyar menunggu apa? Menunggu Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu orang nggak ada yang bicara. Ya. Bahkan di situ disebutkan di dalam Al-Qur'an, kau tidak mendengar kecuali hanya bisik-bisik kecil saja. Nggak ada yang ngobrol. Semuanya memikirkan nasibnya masing-masing. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada VVIP, nggak ada. Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan kondisi berdirinya mereka pada waktu itu, mereka berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki. Telanjang. Tidak berkhitan. Pada tempat yang sulit. Sulit, Pak. Panas. Ya, nggak ada tukang es kelapa, nggak ada. Ya, nggak bisa mampir, nggak bisa. Cemas. Semua manusia cemas. Serta sempit bagi pendosa. Seluruhnya meliputi mereka dengan perintah Allah. Ya. Dan semuanya tidak mampu menolaknya, baik yang kuat maupun yang lemah. Ya. Yang kuat kumpul juga di padang mahsyar. Ya, mungkin kalau di dunia bisa, karena dia orang kuat, karena dia punya kekuasaan, ya, dipanggil ke pengadilan nggak datang, mungkin bisa. Dipanggil ke pengadilan mungkin bisa menghindar. Kenapa? Karena dia orang yang kuat, orang yang punya kekuasaan. Ya, tapi di padang mahsyar semuanya akan digiring. Ya, jadi ketika nanti manusia dibangkitkan dari kubur, ya, nanti akan digiring. Ada suara yang menggiring terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus, digiring, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kuat maupun yang lemah. Kalau yang kuat saja dihadirkan, apalagi yang lemah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taghabun, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu."
Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ya, orang kafir, ya, mereka mengatakan mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan menghadapi padang mahsyar. Mereka tidak akan dikumpulkan. Apa kata Allah? Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakanlah, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bagaimana dibangkitkan manusia sebanyak itu? Bagaimana mengumpulkan manusia sebanyak itu? Ya, mungkin menurut akal kita tidak mungkin. Tapi Allah menjawab, wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Ya. Membangkitkan tulang, mengumpulkan tulang belulang lagi. Tidak ada yang sulit. Ayahsabul insan allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira Allah tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami sanggup untuk, ya, menyamakan tulang belulangnya. Ini dalil tentang sidik jari. Ya. Misalnya apa, ada seseorang yang meninggal tidak diketahui identitasnya, maka ada sidik jari itu kan, sidik jari atau mungkin rambutnya. Ya, ini ketahuan ini punya siapa, atau giginya. Kalau manusia saja sanggup, ya, manusia mengenali kembali jenazah yang tidak diketahui identitasnya saja manusia bisa, maka apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan, mengumpulkan manusia di padang mahsyar, walaupun jumlahnya banyak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara kedua tiupan itu 40. Ya, antara tiupan pertama, ya, tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua jaraknya 40. Abu Hurairah bertanya, apakah 40 hari? Ya. Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan. Abu Hurairah bertanya, apakah 40 bulan? Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, apakah 40 tahun? Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan. Beliau bersabda, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit. Sebelum manusia dibangkitkan, Allah menurunkan air hujan. Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia kecuali telah hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekornya. Dari sanalah manusia tersusun kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 9 Allah berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Ya, disebut dengan yaumul jam'i. Ya, hari padang mahsyar itu juga disebut yaumul jam'i. Hari di mana manusia dikumpulkan. Makanya disebut apa? Hari Jumat disebut apa? Yaumul Jum'ah. Kenapa disebut dengan yaumul Jum'ah? Hari di mana manusia berkumpul. Ya, berkumpul lebih banyak. Makanya disebut dengan yaumul Jum'ah. Dari kata-kata jama'a, yajma'u artinya apa? Berkumpul. Ijtima', perkumpulan. Maka yaumul Jum'ah artinya hari
di mana manusia berkumpul. Ya, makanya ketika kalau hari raya Idul Fitri itu atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena kita sudah kumpul di pagi hari. Ya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzalika yaumut taghabun. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Ya, jadi ada nanti manusia, ya, ada manusia yang dibeberkan kesalahannya, dibeberkan di depan umum. Tapi ada manusia yang punya kesalahan, tapi dosanya tidak dibeberkan oleh Allah. Kata Allah, ini antara kita saja. Ya, ini antara kita saja. Saya sudah maafkan, kata Allah. Maka apa? Maka kesalahannya tidak dibeberkan. Itu namanya sudah dimaaf. Dilihatkan oleh Allah. Ya, ketika dilihatkan oleh Allah, dia mengakui, iya Allah, ya itu memang dosa saya. Saya pernah melakukannya. Kata Allah, aku maafkan dan aku tidak perlihat. Ya, masya Allah. Ya, di antaranya siapa? Mereka yang ditutupi kesalahannya, mereka yang suka nutupin kesalahan orang lain juga. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, dia tutupi aibnya. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Ya. Maka kalau saudara kita tahu saudara kita ini apa ya? Ini orang baik. Mungkin dia khilaf gitu. Ya. Dia hilaf melakukan kesalahan, udah kita nggak usah beberkan, kita apa ya? Dalam hidup itu ada namanya, kita perlu seni at-taghaful namanya. Taghaful itu apa? Pura-pura nggak tahu sama kesalahan orang lain. Ya. Jangan kesalahan orang lain tuh kita lototin terus. Wow, lototin. Ente nih kancingnya kurang pas. Coba masing-masing gitu. Kalau diperhatiin, ada aja salahnya, Pak. Orang berbuat baik aja pasti dicari salahnya ketemu, apalagi yang nggak baik. Ente nih kurang pas. Azan kayak tadi cangkoknya kurang ada aja. Pokoknya orang nggak pernah bener, ya. Orang nggak pernah bener di hadapan dia. Ah, makanya perlu taghaful. Taghaful, Pak. Pura-pura nggak tahu sama kesalahan orang lain. Pura-pura nggak lihat, padahal kita tahu dia salah. Ya, ada cerita. Ada cerita, ada seseorang, ya dia sedang ingin membeli barang di sebuah toko. Tiba-tiba nggak sengaja dia kentut. Ya, kentutnya kencang, beneran. Tapi si penjual ini pura-pura budak. Apa ketika ditanya, Pak ini berapa harganya? Apa? Saya nggak dengar. Tanya, ini berapa Pak harganya Pak? Apa coba ulangin lagi? Pak dia bilang, Pak, Alhamdulillah ini penjual budak. Berarti tadi saya kentut dia nggak dengar. Jadi kenapa si penjual itu pura-pura budak? Supaya dia nggak malu. Padahal dia denger itu orang buang angin. Coba kadang-kadang kita, ya, orang buang angin nggak kedengeran suaranya aja kita ribut. Siapa sih ini yang buang angin? Wow bener, ya kan? Nah, maka apa? Kalau ada kesalahan istri kita, tawaful, pura-pura nggak tahu aja. Ya, kalau salah, ya salah-salah dikit wajar lah, kecuali memang kesalahannya sangat fatal. Ya, jadi kadang kita perlu tawaful. Ya, nah, insya Allah dengan kita taghaful itu, pura-pura nggak tahu sama kesalahan orang lain, Allah akan tutupi nanti aib kita. Ya, aib kita di padang mahsyar. Ya, karena ketika itu nggak ada yang bisa menutupi kesalahan kita kecuali Allah. Karena semua kesalahan dibeberkan, siapa yang bisa nutupin? Kalau di dunia mungkin ada yang bisa nutupin. Ada uang,
Uang tutup mulut kan ada ya. Deh, yang ngoceh-ngoceh nih, kasih duit. Di sana duit nggak laku, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu uang dan harta nggak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nggak ada uang tutup mulut, Pak. Ya, ada. Ada yang bisa malaikat nggak bisa kita bayar. Ya. Nah, siapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian, ya, bahwa dalil adanya hari kebangkitan, ya, dan kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar juga terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 57. Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia kecil. Ngebangkitin manusia kecil. Ngumpulin manusia kecil bagi Allah. Coba kalau kita naik pesawat, Pak. Ya, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kelihatan nggak manusia? Kelihatan. Ya, manusia nggak kelihatan. Ya, rumah aja kecil, makin lama makin kecil. Penciptaan langit dan bumi ini lebih besar daripada penciptaan manusia. Menciptakan bumi dan langit, menghancurkan aja Allah sanggup, apalagi hanya sekedar menciptakan manusia, mengumpulkan manusia. Mungkin kayak ditiup aja tuh manusia, kumpul. Ya. Manusia ketika dibangkitkan dari kubur seperti apa? Kunang-kunang yang bertebaran, jaradun muntasyir, ya. Berkumpul. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 39 Allah berfirman, dan di antara tanda-tandanya, ya, bahwa kau lihat bumi itu kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menghidupkan bumi yang kering, bumi yang luas. Ini saja Allah sanggup, apalagi hanya sekedar menghidupkan dan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Dalam surat Yasin ayat 79 Allah berfirman, ya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada saja Allah sanggup. Kita dulunya kan nggak ada, kemudian ada. Nah, apalagi ini yang pernah ada, kan tinggal dibangkitkan lagi. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha mengetahui tentang segala makhluk, semuanya Allah ketahui. Ya, amal solehnya, amal buruknya, semuanya Allah ketahui. Tidak ada satupun yang Allah tidak ketahui. Ya, Allah itu kan melihat semut hitam, kata Imam Ghazali, ya, yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang sangat gelap. Ya. Kemudian dalil yang menunjukkan Allah membangunkan orang yang mengalami mati sugro. Ya. Mati itu kan ada dua, ada mautun sugro. Mautun sugro itu apa? Tidur. Mautun kubro yaitu ketika kita mati. Itu apa? Kalau kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah saya mati. Dan hanya kepadanya lah, ya, hanya kepada Allah lah kita kembali. Ini bukti adanya hari kebangkitan. Karena Allah menghidupkan kita setelah kita mati. Tapi sekarang orang jarang baca doa tidur, Pak. Coba siapa yang baca doa tidur, doa bangun tidur tadi? Pagi ada nggak? Pasti lihat HP awal.
Lupa baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur itu terlupakan sekarang. Ya. Kenapa orang ketika bangun tidur pertama kali yang dilihat handphone. Ada pesan masuk. Ya kan? Pasti kita cek ada pesan masuk apa enggak. Lupa baca tadi. Padahal kita baru dibangkitkan saja oleh Allah. Harusnya kita bersyukur. Ya. Coba kalau nggak dibangun-bangunin. Pindah alam udah. Ya kan? Karena ada orang yang tidur nggak bangun-bangun. Ya. Langsung pindah alam. Dia bangun langsung pindah ke alam barzah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surat Yasin ayat 77 Allah berfirman, "Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin." Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Ya, apa yang mau disombongkan? Ya, kita diciptakan dari setetes air mani. Dijual ke pasar pun nggak laku. Masih lebih laku telur. Ya. Ajib tuli ibni Adam ina yatakabbar, kata Hasan al-Basri. Aku heran ketika anak Adam sombong. Awalnya nutfah, akhirnya bangkai. Ya. Aku heran ketika anak Adam sombong, padahal dia keluar dari kemaluan itu 2 kali, dari kemaluan ibunya dan bapaknya. Apa yang mau disombongkan? Ya. Kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian. Apa yang mau disombongkan? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk padang mahsyar? Ya. Padang mahsyar adalah tanah lapang yang sangat luas. Ya. Tidak bisa kita bayangkan luasnya. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman manusia dikumpulkan. Tidak tahu luasnya seperti apa. Datar. Ya. Dan berwarna putih seperti roti. Tempat ini tidak memiliki gunung, jadi nggak ada gunungnya, nggak ada lembahnya, nggak ada bangunannya, datar saja. Ada juga pendapat yang mengatakan ini lokasinya berada di bumi, yaitu di bumi di Syam, di negeri Syam. Ya, bumi yang telah diganti dengan bentuk yang baru dan disucikan. Ya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika manusia dikumpulkan tidak berpakaian, siapa yang pertama kali pakai baju? Siapa yang pertama kali dipakaikan baju? Bukan Rasulullah. Ya, Rasulullah bersabda, "Inna awwala man yukhsa yaumal qiyamah Ibrahim." Sesungguhnya yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nabi Ibrahim yang pertama kali diberi pakaian. Karena Nabi Ibrahim itu ketika ingin dibakar, dibuka bajunya. Ya. Sebelum dilempar dengan manjanik. Manjanik itu ketapel ya. Ketapel manusia yang besar. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum dilempar, bajunya dibuka semua, baru dilemparkan ke api. Nah, maka sebagai bentuk, ya, bentuk balasan Allah, Allah pakaikan pertama kali, jadi pertama kali pakai baju adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah kemudian manusia dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan ketika mati. Orang-orang yang mati syahid, ya, mereka akan dibangkitkan dalam pakaian yang ada darahnya itu. Ya, al-launu launud dam, warrihul misk. Ya, warnanya warna darah. Ya, tapi baunya bau kasturi. Ya. Rasulullah mengatakan al-mayyit yub'atsu fi thiyabi allati yamutu fiha. Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Yang lagi umroh. Insyaallah. Ya. Dibangkitkan dalam keadaan pakai baju ihram dan langsung mengucapkan talbiyah. Ya, yang lagi umroh, yang lagi haji. Bahkan dalam satu hadis disebutkan barang siapa yang meninggal ketika haji atau ketika umroh, dia dihitung terus mendapatkan pahala haji
dan pahala umroh selama dia di alam barzah sampai dia dibangkitkan nanti. Ya, ada yang pengen nggak meninggal lagi umroh? Ada yang mau? Mau. Insyaallah mudah-mudahan ya kita wafat lagi umroh. Kapan mau umrohnya? Siap. Kata Nabi, siapa yang ingin wafat, wafatlah di Madinah. Siapa yang diwafat di Madinah, aku akan memberikan syafaat kepadanya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, berkata, tak kala hendak menguburkan jenazah ibunya, ya, ketika Mu'az ingin menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru. Beliau mengatakan, perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Bagus, nggak perlu mahal. Ya, karena akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Manusia dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika mati. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal. Ya, hari ini kita kehilangan ada satu aktivis, ya. Bang Zaki, ya, Ahmad Zaki. Founder Gerak Bareng. Itu luar biasa beliau, ya. Beliau itu selalu ada di tempat bencana. Ya, mungkin dijuluki Sohibul Bencana. Tidak pernah ada bencana, beliau tidak hadir. Bahkan beliau katanya harusnya operasi jantung dulu tuh. Tapi beliau mengatakan dibawa jalan aja deh, mungkin tersehat kali. Akhirnya beliau, dan memang beliau pengen meninggal itu ketika sedang membantu korban bencana. Dan Allah kabulkan, luar biasa, Pak. Yang hadir juga saya lihat, ya. Yang hadir banyak tuh, yang menyolati jenazahnya banyak sekali. Ya. Padahal sebelumnya beliau juga nggak terlalu terkenal. Ya. Tapi luar biasa. Ya, mungkin nanti dibangkitkan juga dalam keadaan, ya, dalam keadaan dia melakukan amal soleh itu. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, alladzi yamut wa huwa muhrim yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Seorang yang meninggal dalam keadaan berpakaian ihram, maka kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Jadi ketika dibangkitkan, labbaik Allahumma labbaik, ya. Labbaik la syarika lak labbaik. Begitu indahnya. Ya. Coba kalau lagi main gaple mati. Pas dibangkitin, apa? Biasanya orang kalau banting itu bilangnya apa? Ter. Apa? Dulu saya bilang apa? QP. Dulu, zaman saya dulu tuh. Ya. Lagi main catur mati, coba pas dibangkitin. Skak. La haula wala quwata illa billah. Ya, nah maka istiqomah kita. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Ya, salah satu yang membuat kita husnul khotimah itu apa? Istiqomah. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, wasyahid yub'atsu yaumal qiyamah wa jurhuhu yuth'abu al-laun. Yuth'abu al-laun launud dam wa rihu rihul mis. Seorang yang mati syahid kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan lukanya mengalirkan darah. Warna darahnya, namun baunya bau misik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu di padang mahsyar. Di dunia aja kadang-kadang suka kita dapat itu di Palestina. Bau darah banyak di mana-mana tapi nggak bau. Baunya bau kasturi. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga disebutkan innakum mulaqullah hufatan uratan musyatan ghurlan, ya. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki dan belum dikhitan. Ada juga dalam dikatakan ada juga mereka yang berkendaraan. Di padang mahsyar itu ada juga yang berkendaraan. Nggak tahu tuh kendaraannya apa. Ya. Namun tidak sedikit juga yang diseret di atas wajah-wajah mereka.
ada yang diseret. Itu orang-orang kafir. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, kata Nabi. Ada juga yang berkendaraan, ya, atau pakai gojek atau apa, nggak ada sih ya. Ya mungkin apa kuda atau apa nggak tahu ya. Serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian, diseret jalannya. Ya, yang diseret apa? Wajahnya. Jadi yang jalannya pakai pakai muka, bukan pakai kaki. Nauzubillah. Ya, dan itu orang-orang kafir. Ya. Insya Allah kita orang-orang beriman tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian matahari juga di padang mahsyar itu juga matahari didekatkan. Ya. Dan keringat itu sesuai dengan amal kita. Ya. Semakin banyak dosanya ya semakin banyak nanti keringat yang menenggelamkannya. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang. Ya. Bahkan ada kata Nabi, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Ya. Semuanya sesuai dengan amalnya. Matahari dekat. Ya. Nah, ada 7 golongan nanti yang selamat di padang mahsyar yang mendapatkan naungan Allah. Di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada orang-orang yang dipayungin. Ya, atau payungnya apa mungkin seperti di apa, Masjid Nabawi. Oh, betul. Wallahu alam. Seperti apa kita nggak tahu. Ya, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah nanti di padang mahsyar. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, presiden, raja. Ya, kalau dia adil, dia baik, dia melindungi rakyatnya, dia akan dinaungi nanti oleh Allah. Maka orang jadi pemimpin, selangkah bisa masuk surga, selangkah lagi bisa masuk neraka. Tergantung dia menggunakan jabatannya. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah. Pemuda. Ya, alhamdulillah ada pemuda. Ya, sekarang masjid susah nyari pemuda, Pak. Ya, apalagi subuh. Ya, aki-aki semua. Nah, ini ada alhamdulillah. Ini alhamdulillah ada. Yang kebanyakan rambutnya udah pada putih. Langka. Anak-anak muda kita kebanyakan main game. Subuhnya nggak di masjid. Ya. Kemudian apa lagi? Warajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Orang yang hatinya tergantung ke masjid. Orang yang suka ke masjid. Allah, ini kita rajin ke masjid nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau masjid di hati walaupun jauh kita samperin. Masjid itu dari hati. Samping rumah juga dia nggak datang. Nah, depan rumah juga dia nggak datang. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena. Dua orang yang bersahabat, kumpul bukan karena duit, bukan karena jabatan, karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, warajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak wanita untuk berbuat maksiat, ya, untuk berzina, dipanggil oleh seorang wanita punya kedudukan, ya, punya kecantikan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak tidak mengalami ujian ini. Takut nggak kuat, nanti nggak dapat naungan. Yang keenam, ya, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya. Ya, sampai tangan kanannya nggak tahu apa yang diberikan, ya, tangan kirinya nggak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Ya, saking dia menyembunyikan sedekahnya. Ya, inna inna sadaqata sir, kata Nabi, tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah diam-diam itu memadamkan murkanya Allah. Ya, sekarang orang sedekah di konten, in konten. Ya, tergantung niatnya ya, buat apa. Ya. Yang terakhir, warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, nangis. Dulu para ulama kalau nangis, dia mau nangis, dia masuk kamar. Takut nangisnya nggak ikhlas.
Ketika ditanya, "Syekh, kenapa?" "Ini saya lagi flu." Ya, kadang-kadang kita makin disorot kamera makin nangis. Ya, jadi menangis pun mereka takut, takut nangisnya itu pencitraan. Jadi mereka kalau nangis, mau nangis masuk ke kamar. Disitulah mereka menangis sejadi-jadinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.